Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai dan saya doakan selalu dalam keadaan baik. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua yang sedang menyimak tayangan ini merasa sehat, penuh semangat, dan selalu bahagia dalam menjalani hari-hari. Saya percaya, meskipun usia kita semakin bertambah, semangat untuk menjaga kesehatan tidak boleh pernah padam. Justru di masa lansia inilah, kita perlu semakin bijak memilih cara hidup yang lebih menenangkan, lebih sehat, dan tentu lebih membahagiakan. Sahabat berasal dari daerah mana saja? Usia sahabat saat ini berapa tahun? Bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Apakah sedang fit? Atau ada keluhan ringan yang mengganggu? Tidak masalah dari manapun asalnya. Apakah dari kota besar yang ramai, dari pedesaan yang sejuk, dari wilayah pegunungan yang indah, atau bahkan dari pesisir pantai yang tenang? Semua sahabat yang hadir di channel ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin hidup sehat di usia lanjut dan ingin terus merawat tubuh agar tetap kuat. Saya doakan sahabat semua, di usia berapapun saat ini, senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga setiap langkah sahabat selalu dimudahkan, diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, serta dijauhkan dari segala penyakit yang mengganggu. Dan khususnya, semoga sahabat semua diberikan ketenangan pikiran, kelapangan hati, serta tidur yang nyenyak setiap malam, karena tidur yang berkualitas adalah kunci dari kesehatan lansia yang baik. Sahabat channel Lansia Sehat, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting bagi banyak orang lanjut usia, yaitu masalah insomnia atau gangguan tidur. Mungkin sebagian dari sahabat pernah mengalami susah tidur di malam hari. Badan terasa lelah, mata ingin terpejam, tetapi pikiran justru berputar terus dan tidak mau berhenti. Akibatnya, waktu tidur berkurang, dan keesokan harinya badan terasa lemas, lesu, tidak bertenaga, bahkan kadang pusing atau sakit kepala. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Insomnia bukanlah masalah sepele, terutama bagi sahabat yang sudah berusia lanjut. Gangguan tidur yang dibiarkan terus-menerus dapat melemahkan daya tahan tubuh, membuat pikiran mudah cemas, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak lansia yang mengeluh susah tidur hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang harus bergantung pada obat tidur kimia. Padahal, penggunaan obat tidur kimia dalam jangka panjang bisa memberikan efek samping yang kurang baik, seperti ketergantungan, gangguan fungsi hati, hingga masalah ingatan. Oleh sebab itu, kita perlu mencari solusi yang lebih alami, lebih aman, dan tentu bisa mendukung kesehatan jangka panjang. Salah satu cara yang bisa sahabat coba adalah dengan menggunakan obat herbal. Ya, alam sudah menyediakan banyak tumbuhan yang mengandung zat aktif untuk membantu menenangkan saraf, merilekskan tubuh, dan pada akhirnya membuat tidur lebih nyenyak. Herbal-herbal ini bisa berupa bunga, daun, biji, atau rempah yang sudah dikenal turun-temurun. Dan menariknya, beberapa penelitian medis juga sudah membuktikan bahwa tanaman-tanaman ini memang punya efek menenangkan. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap apa saja herbal yang bisa membantu mengatasi insomnia pada lansia. Tidak hanya menyebutkan namanya saja, tetapi juga akan dijelaskan kandungan zat aktif di dalamnya, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, serta testimoni atau pengalaman nyata dari mereka yang sudah mencobanya. Dengan begitu, sahabat channel Lansia Sehat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memiliki keyakinan untuk mencoba dan merasakan manfaatnya sendiri. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita siapkan hati dan pikiran dengan penuh kesadaran bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita sendiri. Jangan menunggu sakit baru mencari obat. Lebih baik kita belajar sejak dini bagaimana cara merawat tubuh, pikiran, dan jiwa dengan cara yang alami. Insomnia hanyalah salah satu keluhan, tetapi dampaknya bisa sangat luas. Dengan tidur nyenyak, sahabat akan merasa segar, bugar, dan lebih siap menghadapi hari esok. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, insya Allah di bab-bab berikutnya kita akan membahas secara runtut, mulai dari apa itu insomnia dan mengapa lansia rentan mengalaminya, lalu membandingkan obat herbal dengan obat kimia, hingga membahas satu persatu herbal terbaik seperti chamomile, daun pegagan, daun seledri, jahe, kayu manis, daun kelor, biji pala, dan lain-lain. Semua akan kita ulas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, serta tetap berlandaskan penjelasan dari sudut pandang medis. Saya berharap sahabat semua tetap mengikuti tayangan ini sampai akhir, karena informasi yang akan kita bahas sangat penting untuk kesehatan sahabat dan keluarga tercinta. Jangan lupa, setiap pengetahuan yang kita dapatkan baru akan bermanfaat jika kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari bersama-sama kita belajar, memahami, dan kemudian mencoba langkah-langkah kecil untuk memperbaiki kualitas tidur. Sekali lagi,
Saya doakan semoga sahabat semua sehat selalu, panjang umur, dan senantiasa diberi kesempatan untuk tidur nyenyak setiap malam. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga, terutama di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia menyimak, mari kita masuk lebih dalam pada pembahasan inti kita, yaitu mengenal lebih dekat apa itu insomnia, khususnya pada usia lanjut. Banyak orang mengira insomnia hanyalah sekadar susah tidur sesekali. Padahal, menurut para dokter, insomnia adalah suatu kondisi gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan memulai tidur, kesulitan mempertahankan tidur, atau bangun terlalu cepat di pagi hari dan tidak bisa tidur kembali. Kondisi ini bisa terjadi dalam waktu singkat, akut, tetapi juga bisa berlangsung lama dan menjadi masalah kronis. Pada lansia, insomnia adalah keluhan yang sangat sering ditemui. Seiring bertambahnya usia, pola tidur manusia mengalami perubahan alami. Pada masa muda, kita cenderung bisa tidur panjang dengan fase tidur nyenyak yang lebih lama. Namun saat memasuki usia lanjut, fase tidur dalam biasanya semakin berkurang, sementara fase tidur dangkal semakin mendominasi. Akibatnya, lansia lebih mudah terbangun di malam hari, sulit kembali tidur setelah terbangun, dan secara keseluruhan jam tidur menjadi lebih sedikit. Selain perubahan alami akibat usia, ada banyak faktor lain yang membuat lansia lebih rentan mengalami insomnia. Pertama, faktor kesehatan. Lansia seringkali memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, rematik, atau gangguan pernapasan. Penyakit-penyakit ini menimbulkan rasa nyeri, tidak nyaman, atau sering buang air kecil di malam hari, yang tentu saja mengganggu kualitas tidur. Kedua, faktor psikologis. Rasa cemas, kesepian, atau pikiran yang penuh kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari dapat membuat otak sulit rileks, sehingga tidur tidak datang dengan mudah. Selain itu, faktor gaya hidup juga berperan. Ada lansia yang terbiasa tidur siang terlalu lama sehingga sulit mengantuk di malam hari. Ada juga yang mengonsumsi kafein berlebihan, misalnya kopi atau teh pekat menjelang malam, yang membuat tubuh tetap terjaga. Bahkan penggunaan gawai atau televisi dengan cahaya terang sebelum tidur dapat mengganggu produksi hormon melatonin, yaitu hormon alami yang mengatur siklus tidur. Semua faktor ini, bila digabungkan, membuat insomnia semakin sering dialami oleh para lansia. Lalu apa dampaknya bila insomnia dibiarkan terus-menerus? Para dokter menegaskan bahwa kurang tidur yang berkepanjangan bisa membawa konsekuensi serius bagi kesehatan. Tubuh yang seharusnya beristirahat justru dipaksa tetap aktif. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga lansia lebih mudah terserang penyakit. Tidak hanya itu, kurang tidur juga berdampak pada fungsi otak. Lansia yang sering insomnia bisa mengalami gangguan konsentrasi, daya ingat menurun, bahkan berisiko lebih besar mengalami demensia. Selain fisik, dampak insomnia juga terasa pada kesehatan mental. Lansia yang kurang tidur cenderung mudah marah, cepat lelah, dan tidak bersemangat menjalani aktivitas. Hubungan dengan keluarga bisa terganggu karena suasana hati yang buruk. Rasa cemas dan depresi pun dapat muncul bila tidur tidak juga membaik. Dengan kata lain, insomnia bukan hanya sekadar masalah tidur, tetapi bisa memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan lansia. Sahabat lansia sehat tentu ingin memiliki masa tua yang tenang, sehat, dan bahagia. Karena itu, memahami insomnia ini adalah langkah pertama sebelum mencari solusi. Perlu dipahami pula bahwa banyak lansia yang memilih menggunakan obat tidur kimia. Memang, obat tidur dapat membantu seseorang terlelap lebih cepat. Namun, para dokter selalu mengingatkan agar penggunaan obat kimia tidak dijadikan satu-satunya jalan keluar. Sebab, jika digunakan terus-menerus, obat tidur bisa menimbulkan efek samping, mulai dari ketergantungan hingga gangguan fungsi organ tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara yang lebih aman dan alami. Salah satunya dengan memanfaatkan obat herbal. Herbal memiliki kandungan zat aktif yang mampu menenangkan sistem saraf, membantu mengurangi kecemasan, serta memperbaiki kualitas tidur tanpa risiko ketergantungan. Banyak penelitian modern yang mulai membuktikan khasiat tanaman herbal sebagai solusi insomnia, dan masyarakat pun mulai kembali melirik resep-resep alami yang telah digunakan sejak lama. Sebelum kita masuk membahas berbagai herbal yang bermanfaat, mari kita tegaskan kembali satu hal penting. Tidur yang berkualitas bukan hanya soal jumlah jam tidur, tetapi juga soal kedalaman dan kenyamanan tidur itu sendiri. Seorang lansia mungkin bisa tidur 8 jam, tetapi jika tidurnya sering terbangun atau tidak nyenyak, maka manfaatnya tetap tidak maksimal. Sebaliknya, tidur 6 jam tetapi nyenyak dan berkualitas bisa membuat tubuh terasa lebih segar keesokan harinya. Jadi,
Sahabat channel Lansia Sehat, insomnia bukanlah hal yang harus dianggap biasa atau wajar hanya karena usia. Memang benar bahwa lansia lebih rentan mengalami gangguan tidur, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Dengan pengetahuan yang tepat, pola hidup sehat, dan bantuan dari alam berupa herbal alami, kita bisa memperbaiki kualitas tidur secara perlahan. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai kelebihan obat herbal dibandingkan obat tidur kimia. Kita akan melihat mengapa herbal dianggap lebih aman, apa saja risiko dari obat kimia, dan bagaimana dokter memberikan pandangan tentang terapi alami bagi para lansia. Dari sana, kita akan melangkah menuju pembahasan herbal-herbal terbaik yang bisa sahabat coba untuk mendapatkan tidur nyenyak kembali. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bahwa insomnia pada lansia bukanlah hal sepele, kini saatnya kita menimbang bagaimana cara mengatasinya. Banyak lansia yang ketika mendengar kata insomnia, langsung berpikir tentang obat tidur kimia. Memang benar, obat tidur kimia bekerja cepat. Minum pil di malam hari, lalu dalam waktu singkat tubuh terasa mengantuk dan mata pun terpejam. Namun, apakah solusi seperti ini baik untuk jangka panjang? Mari kita telaah dengan bijak. Para dokter sering mengingatkan bahwa obat tidur kimia hanya boleh digunakan dalam kondisi tertentu, dan itu pun dengan pengawasan ketat. Mengapa? Karena di balik kemudahan tidur yang ditawarkan, ada risiko efek samping yang tidak bisa diabaikan. Pertama, obat tidur kimia bisa menyebabkan ketergantungan. Artinya, tubuh lama-lama akan terbiasa hanya bisa tidur jika ada bantuan obat. Tanpa obat, insomnia justru semakin parah. Hal ini jelas berbahaya, terutama bagi lansia yang membutuhkan kesehatan jangka panjang. Kedua, obat tidur kimia bisa menimbulkan efek samping fisik. Beberapa di antaranya adalah pusing, lemas, gangguan keseimbangan, bahkan risiko jatuh saat malam hari. Kita tahu, lansia sangat rentan cedera jika jatuh. Selain itu, obat tidur tertentu dapat memengaruhi fungsi hati, ginjal, atau jantung bila digunakan dalam jangka waktu lama. Ada pula laporan tentang penurunan daya ingat atau kebingungan pada lansia yang terlalu sering mengonsumsi obat tidur kimia. Ketiga, penggunaan obat tidur kimia dapat mengganggu ritme alami tidur. Tidur yang datang karena paksaan zat kimia berbeda dengan tidur alami yang datang karena tubuh dan pikiran rileks. Banyak orang yang minum obat tidur mengeluh bahwa tidurnya memang panjang, tetapi ketika bangun tubuh tidak terasa segar. Hal ini karena kualitas tidur yang dihasilkan tidak benar-benar pulih, sehingga fungsi otak dan tubuh tidak sepenuhnya diperbaiki. Sahabat channel Lansia Sehat, dari sinilah pentingnya kita mengenal obat herbal sebagai alternatif yang lebih aman. Herbal adalah bahan alami yang berasal dari tumbuhan, akar, biji, daun, atau bunga yang secara tradisional telah digunakan untuk membantu tubuh menjadi lebih sehat. Dalam konteks insomnia, ada banyak tanaman yang memiliki efek menenangkan, merilekskan otot, serta membantu tubuh memproduksi hormon tidur dengan lebih baik. Kelebihan obat herbal yang pertama adalah lebih aman untuk jangka panjang. Karena berasal dari alam, herbal tidak menimbulkan ketergantungan seperti obat kimia. Sahabat bisa mengonsumsinya secara rutin dalam takaran yang wajar tanpa takut tubuh akan menagih dosis lebih besar di kemudian hari. Kelebihan kedua adalah minim efek samping. Memang, setiap bahan apapun bisa berpotensi menimbulkan reaksi jika digunakan berlebihan atau tidak sesuai aturan. Tetapi dibanding obat kimia, herbal jauh lebih ramah bagi tubuh lansia. Misalnya, minum teh chamomile atau rebusan jahe sebelum tidur jarang sekali menimbulkan masalah kesehatan, justru menambah manfaat lain seperti memperbaiki pencernaan atau melancarkan peredaran darah. Kelebihan ketiga, herbal seringkali memiliki khasiat tambahan di luar membantu tidur. Contoh sederhana, daun kelor tidak hanya menenangkan saraf, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Jahe selain membuat tubuh hangat juga membantu mengurangi nyeri sendi. Artinya, dengan mengonsumsi herbal, sahabat tidak hanya mengatasi insomnia, tetapi juga mendapatkan manfaat kesehatan secara menyeluruh. Selain itu, para dokter juga menilai bahwa herbal memiliki peran penting dalam mendukung gaya hidup sehat lansia. Dengan mencoba ramuan herbal, lansia diajak untuk kembali dekat dengan alam, mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia, serta membiasakan diri menjalani pola hidup yang lebih alami. Misalnya, membuat segelas teh herbal hangat sebelum tidur bisa menjadi ritual menenangkan yang tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga memberi ketenangan psikologis. Tentu saja, herbal bukan berarti tanpa batasan. Dokter tetap menyarankan agar penggunaannya dilakukan dengan bijak. Misalnya,
Jangan mengonsumsi dalam dosis berlebihan. Jangan mencampur terlalu banyak jenis sekaligus tanpa aturan. Dan bila sedang mengonsumsi obat medis tertentu sebaiknya konsultasikan lebih dulu. Namun, secara umum, herbal jauh lebih ramah untuk tubuh lansia dibandingkan obat tidur kimia. Perlu diketahui juga, sahabat, bahwa dunia medis modern kini semakin mengakui keberadaan herbal. Banyak penelitian ilmiah dilakukan untuk membuktikan zat aktif dalam tanaman yang memang bekerja nyata dalam tubuh. Contohnya, penelitian pada chamomile menunjukkan adanya kandungan apigenin yang mampu menempel pada reseptor otak dan menimbulkan efek kantuk alami. Ada juga penelitian tentang biji pala yang mengandung senyawa myristicin yang memberikan efek menenangkan pada sistem saraf. Artinya, penggunaan herbal bukan sekadar mitos atau cerita turun-temurun, tetapi benar-benar memiliki dasar ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita buat perbandingan sederhana. Obat kimia cepat menimbulkan kantuk, tetapi berisiko ketergantungan, efek samping, dan tidur yang kurang berkualitas. Obat herbal lebih lambat hasilnya, perlu rutin digunakan, tetapi aman, menenangkan secara alami, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan melihat perbandingan ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih. Jika ada cara alami yang lebih aman, mengapa harus tergantung pada obat kimia? Itulah sebabnya banyak dokter kini mendorong pasien lansia untuk mencoba herbal lebih dulu sebelum melangkah ke obat tidur medis. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas secara detail apa saja herbal yang terbukti membantu mengatasi insomnia pada lansia. Kita mulai dari chamomile, bunga indah dengan aroma menenangkan yang telah lama digunakan di berbagai budaya sebagai teh pengantar tidur. Kita akan melihat apa kandungan di dalamnya, bagaimana cara kerjanya, dan juga testimoni dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya. Dari sana, kita akan lanjut membahas pegagan, seledri, jahe, kayu manis, daun kelor, hingga biji pala, satu persatu secara runtut. Jadi, sahabat channel Lansia Sehat, tetaplah bersama kami dalam pembahasan ini. Jangan terburu-buru mencari solusi instan dengan obat tidur kimia. Mari kita pelajari dan coba bersama-sama cara alami yang lebih aman, lebih menenangkan, dan lebih bermanfaat untuk kesehatan lansia dalam jangka panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, kini tibalah kita pada pembahasan herbal pertama yang sudah sangat terkenal sebagai penenang alami, yaitu chamomile. Mungkin sahabat pernah mendengar atau bahkan sudah mencoba teh chamomile. Bunga kecil berwarna putih dengan bagian tengah kuning cerah ini bukan sekadar tanaman hias, tetapi sudah ratusan tahun digunakan di berbagai belahan dunia sebagai ramuan kesehatan, terutama untuk membantu tidur nyenyak. Chamomile berasal dari keluarga bunga daisy. Tanaman ini tumbuh di banyak negara dengan iklim sejuk, dan sejak zaman Mesir kuno sudah dimanfaatkan sebagai obat herbal. Di Eropa, chamomile dikenal sebagai minuman tradisional sebelum tidur, sedangkan di Asia mulai populer beberapa dekade terakhir seiring dengan meningkatnya tren hidup sehat. Apa yang membuat chamomile begitu istimewa? Rahasianya terletak pada kandungan zat aktif di dalam bunga ini. Chamomile kaya akan senyawa flavonoid, salah satunya apigenin. Apigenin bekerja dengan cara menempel pada reseptor tertentu di otak, khususnya reseptor benzodiazepine, yang berhubungan dengan rasa tenang dan kantuk. Cara kerja apigenin ini mirip dengan obat penenang ringan, tetapi bedanya chamomile tidak menimbulkan ketergantungan. Itulah sebabnya chamomile sangat disukai sebagai alternatif alami bagi mereka yang mengalami insomnia. Selain apigenin, chamomile juga mengandung terpenoid, kumarin, dan berbagai flavonoid lain yang berperan sebagai antioksidan. Kandungan ini bukan hanya menenangkan, tetapi juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, ketika sahabat minum teh chamomile, tubuh tidak hanya merasa lebih rileks, tetapi juga mendapat perlindungan tambahan terhadap penuaan dini dan penyakit kronis. Dari segi medis, beberapa penelitian telah membuktikan khasiat chamomile. Misalnya, sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum teh chamomile selama 28 hari mengalami peningkatan kualitas tidur yang signifikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Para responden melaporkan tidur lebih cepat, durasi tidur lebih lama, dan merasa lebih segar saat bangun pagi. Hal ini membuktikan bahwa chamomile bukan sekadar tradisi, melainkan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selain membantu tidur, chamomile juga memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan. Banyak orang lansia yang mengalami masalah lambung atau perut kembung, yang bisa membuat tidur tidak nyaman. Teh chamomile dapat membantu meredakan perut kembung, mengurangi asam lambung, dan memberikan rasa hangat yang membuat tubuh lebih siap untuk istirahat. Jadi, manfaatnya ganda,
menenangkan pikiran sekaligus menyehatkan perut. Bagaimana cara mengonsumsi chamomile? Cara paling sederhana adalah dengan menyeduh bunga chamomile kering menjadi teh hangat. Sahabat cukup menambahkan 1 sendok makan bunga chamomile kering ke dalam cangkir, lalu diseduh dengan air panas. Diamkan sekitar 5 menit, lalu minum perlahan sebelum tidur. Aroma harum bunga yang lembut akan langsung memberi rasa rileks bahkan sebelum habis diminum. Ada juga produk teh celup chamomile yang kini banyak dijual di pasaran, sehingga sahabat bisa dengan mudah menyiapkannya setiap malam. Bagi sahabat yang belum pernah mencoba, mungkin ada rasa sedikit asing karena teh chamomile tidak sepekat teh hitam atau teh hijau. Rasanya lembut, agak manis alami, dengan aroma bunga yang khas. Justru kelembutan itulah yang membuat chamomile sangat cocok diminum menjelang tidur. Mari kita dengarkan juga beberapa testimoni khasiat chamomile dari para lansia. Seorang nenek berusia 68 tahun bercerita bahwa ia sudah lama mengalami susah tidur. Setiap malam ia terbangun berulang kali dan sulit kembali tidur. Setelah mencoba teh chamomile selama 2 minggu, ia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tenang, dan ia bisa tidur lebih lama tanpa sering terbangun. Ia mengatakan bangun pagi dengan perasaan segar adalah anugerah besar yang sudah lama tidak ia rasakan. Testimoni lain datang dari seorang kakek berusia 72 tahun yang tinggal di pedesaan. Beliau sering merasa cemas dan sulit tidur ketika mengingat urusan keluarga dan pekerjaan kebun. Anaknya kemudian memperkenalkan teh chamomile. Kini, setiap malam setelah sholat Isya, ia minum segelas teh chamomile hangat sambil berzikir. Hasilnya, rasa cemas berkurang, tubuh terasa lebih rileks, dan ia bisa tidur nyenyak hingga pagi. Menurutnya, chamomile bukan hanya membantu tidur, tetapi juga menjadi bagian dari ritual menenangkan hati sebelum beristirahat. Pengalaman-pengalaman ini menggambarkan bagaimana chamomile benar-benar bermanfaat bagi lansia. Tentu, hasilnya bisa berbeda pada setiap orang, tetapi secara umum chamomile adalah pilihan aman, alami, dan efektif untuk membantu mengatasi insomnia. Perlu diingat, meskipun chamomile sangat aman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sahabat yang memiliki alergi terhadap tanaman keluarga daisy, seperti ragweed atau marigold, sebaiknya berhati-hati. Selain itu, jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum rutin minum chamomile, karena tanaman ini memiliki efek ringan dalam mengencerkan darah. Namun, secara keseluruhan, chamomile bisa menjadi sahabat terbaik bagi lansia yang ingin tidur lebih nyenyak secara alami. Dengan mengonsumsinya secara teratur, sahabat bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, suasana hati yang lebih tenang, dan kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Sahabat channel Lansia Sehat, chamomile hanyalah awal dari perjalanan kita mengenal berbagai herbal penolong tidur. Di bab berikutnya, kita akan membahas herbal lain yang juga tidak kalah penting, yaitu daun pegagan dan daun seledri. Dua jenis tanaman ini terkenal memiliki kandungan zat aktif yang menenangkan sistem saraf dan membantu melancarkan peredaran darah, sehingga pikiran lebih tenang dan tidur menjadi lebih mudah. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal chamomile sebagai herbal penenang alami yang membantu tidur lebih nyenyak, kini kita beralih pada dua jenis tanaman yang mungkin lebih akrab bagi sebagian besar masyarakat kita, yaitu daun pegagan dan daun seledri. Kedua tanaman ini berbeda bentuk dan rasa, tetapi memiliki kesamaan dalam khasiat, yaitu membantu menenangkan sistem saraf, meredakan kecemasan, serta memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Pegagan, ramuan tradisional penyehat otak dan penawar cemas. Pegagan, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Centella asiatica, adalah tanaman merambat kecil dengan daun berbentuk kipas. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk Indonesia. Sejak lama pegagan digunakan dalam pengobatan tradisional Asia, terutama di India dan Tiongkok. Bahkan dalam pengobatan Ayurveda, pegagan disebut sebagai makanan untuk otak, karena dipercaya mampu meningkatkan fungsi otak dan menenangkan pikiran. Apa rahasianya? Pegagan mengandung senyawa aktif yang disebut triterpenoid, di antaranya adalah asiaticoside, madecasoside, dan asiatic acid. Senyawa ini terbukti memiliki efek menenangkan sistem saraf pusat, memperbaiki sirkulasi darah di otak, serta membantu regenerasi sel saraf. Tidak heran jika pegagan sering digunakan untuk mengurangi kecemasan, stres, dan gangguan tidur. Beberapa penelitian modern mendukung hal ini. Misalnya, studi klinis pada lansia menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak pegagan secara rutin dapat meningkatkan ketenangan, memperbaiki suasana hati, dan membantu tidur lebih cepat. Mekanismenya adalah dengan menurunkan kadar hormon stres kortisol, sekaligus meningkatkan aliran darah ke otak.
Dengan begitu, pikiran menjadi lebih tenang dan tidur pun lebih mudah datang secara alami. Selain itu, pegagan juga dikenal bermanfaat untuk memperkuat daya ingat dan fungsi kognitif. Bagi lansia, manfaat ini sangat berharga karena gangguan tidur seringkali berkaitan dengan menurunnya kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Dengan pegagan, sahabat mendapatkan manfaat ganda, tidur lebih nyenyak sekaligus otak tetap terjaga kesehatannya. Seledri, si hijau penyegar dengan efek menenangkan. Sementara itu, seledri, Apium graveolens, mungkin lebih dikenal sebagai pelengkap masakan. Daunnya sering digunakan sebagai taburan pada sup, bakso, atau sayur. Tetapi jangan salah, seledri juga memiliki khasiat herbal yang sangat penting bagi lansia, termasuk untuk membantu mengatasi insomnia. Seledri mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, apigenin, senyawa yang juga ada pada chamomile, serta berbagai vitamin dan mineral, terutama vitamin C, vitamin K, kalium, dan magnesium. Kandungan ini membuat seledri mampu memberikan efek menenangkan, menurunkan tekanan darah, serta merilekskan otot. Bagi lansia yang sulit tidur karena hipertensi atau jantung berdebar, minum rebusan seledri bisa membantu menstabilkan kondisi tubuh, sehingga tidur menjadi lebih mudah. Magnesium dalam seledri juga berperan penting dalam mengatur sistem saraf dan memicu rasa kantuk alami. Tidak heran jika rebusan seledri sering dianjurkan oleh herbalis untuk diminum menjelang tidur. Selain itu, seledri memiliki sifat diuretik ringan, yaitu membantu melancarkan buang air kecil. Namun bila diminum dalam jumlah wajar, sifat ini justru bermanfaat karena membantu tubuh membuang racun dan membuat perasaan lebih lega. Tentu saja, sahabat perlu menyesuaikan takaran agar tidak terlalu sering terbangun di malam hari untuk ke kamar kecil. Testimoni khasiat dari lansia. Mari kita dengarkan pengalaman beberapa lansia yang telah merasakan khasiat pegagan dan seledri. Seorang ibu berusia 65 tahun bercerita bahwa ia sering merasa cemas tanpa sebab jelas, terutama di malam hari. Pikiran yang berputar membuatnya susah tidur. Anaknya kemudian membawakan kapsul ekstrak pegagan dari toko herbal. Setelah rutin mengonsumsinya selama 3 minggu, ia merasa pikirannya lebih ringan, kecemasannya berkurang, dan ia bisa tidur lebih cepat. Ia mengatakan bahwa pegagan seperti pendingin untuk pikirannya yang sebelumnya terlalu sibuk. Sementara itu, seorang kakek berusia 70 tahun yang menderita tekanan darah tinggi mengaku sulit tidur karena sering merasa jantung berdebar. Ia mencoba minum rebusan seledri setiap sore, dibuat dari beberapa batang seledri segar direbus dalam segelas air hingga mendidih. Setelah rutin diminum, ia merasa tubuhnya lebih tenang, detak jantungnya lebih stabil, dan tidurnya lebih nyenyak. Menurutnya, seledri bukan hanya membantu tidur, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darahnya secara alami. Ada pula seorang nenek di pedesaan yang memadukan seledri dengan pegagan dalam bentuk lalapan segar. Setiap sore ia makan pegagan dan seledri dengan sambal ringan. Hasilnya, ia merasa tubuh lebih segar, pikirannya tenang, dan tidurnya tidak lagi sering terbangun di malam hari. Menurutnya, makanan sederhana dari kebun sendiri bisa menjadi obat alami yang luar biasa. Cara praktis mengonsumsi pegagan dan seledri. Untuk pegagan, sahabat bisa mengolahnya dalam bentuk jus atau teh. Daun segar dicuci bersih, lalu diblender dengan air matang secukupnya. Tambahkan sedikit madu bila ingin rasa manis. Minum segelas kecil setiap sore atau menjelang malam. Alternatif lain, daun pegagan segar bisa diseduh dengan air panas, didiamkan sebentar, lalu diminum seperti teh herbal. Untuk seledri, cara paling sederhana adalah membuat rebusan. Ambil beberapa batang seledri segar, cuci bersih, lalu rebus dalam segelas air hingga mendidih. Minum air rebusannya dalam keadaan hangat. Sahabat juga bisa menambahkan seledri segar dalam sup atau lalapan. Perlu dicatat, konsumsi pegagan dan seledri sebaiknya tidak berlebihan. Pegagan jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan mual atau sakit perut. Sementara seledri jika diminum berlebihan bisa membuat sering buang air kecil di malam hari. Oleh karena itu, gunakan secukupnya dan konsisten. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa pegagan dan seledri adalah dua herbal sederhana namun ampuh untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak. Kandungan zat aktifnya membantu menenangkan pikiran, menstabilkan tubuh, dan memperbaiki kualitas tidur secara alami. Di bab berikutnya, kita akan membahas herbal ketiga yang juga sangat populer di Indonesia, yaitu jahe dan kayu manis. Keduanya bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki kandungan berharga yang dapat menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah,
dan menciptakan rasa nyaman menjelang tidur. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas chamomile, pegagan, dan seledri yang mampu menenangkan sistem saraf dan membantu mengatasi insomnia, kini saatnya kita beralih ke dua rempah yang sangat akrab di dapur kita, yaitu jahe dan kayu manis. Keduanya tidak hanya bumbu masakan yang memberi cita rasa khas, tetapi juga merupakan obat herbal dengan khasiat luar biasa bagi kesehatan, terutama dalam membantu tubuh menjadi lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Jahe, hangat, menenangkan, dan penenang alami. Jahe, atau Zingiber officinale, sudah sangat lama digunakan sebagai obat tradisional di Indonesia. Hampir setiap rumah mengenal jahe sebagai bahan utama minuman penghangat tubuh. Jahe memiliki rasa pedas segar yang berasal dari kandungan senyawa aktif bernama gingerol dan shogaol. Senyawa inilah yang memberikan efek hangat ketika masuk ke dalam tubuh, sekaligus memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Mengapa jahe baik untuk membantu tidur? Pertama, efek hangat dari jahe membantu melancarkan peredaran darah. Tubuh yang hangat dan aliran darah lancar membuat otot lebih rileks, sehingga rasa tegang yang biasanya membuat susah tidur bisa berkurang. Kedua, jahe membantu meredakan rasa mual, masuk angin, atau perut kembung yang sering menjadi gangguan tidur pada lansia. Dengan perut nyaman, tubuh pun lebih mudah terlelap. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa jahe memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Kandungan gingerol dapat memengaruhi reseptor tertentu di otak yang berhubungan dengan pengaturan emosi, sehingga membantu mengurangi kecemasan ringan. Lansia yang sering merasa gelisah menjelang tidur bisa mendapatkan manfaat besar dari minuman jahe hangat. Kayu manis, aroma manis dengan khasiat menenangkan. Kayu manis, atau Cinnamomum verum, adalah rempah yang dikenal dengan rasa manis dan aroma harum khas. Di Indonesia, kayu manis sering digunakan dalam masakan atau minuman tradisional. Di balik aromanya yang menggoda, kayu manis menyimpan kandungan berharga berupa cinnamaldehide, eugenol, dan berbagai polifenol. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, serta membantu menurunkan kadar gula darah. Bagi kesehatan tidur, kayu manis berperan dalam memberikan rasa hangat dan nyaman, hampir mirip dengan jahe. Ketika tubuh merasa hangat, sistem saraf menjadi lebih rileks, sehingga memicu rasa kantuk alami. Selain itu, kayu manis juga terbukti dapat membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Bagi lansia yang memiliki diabetes atau sering terbangun karena kadar gula tidak stabil, kayu manis bisa menjadi sahabat yang menenangkan. Aroma kayu manis sendiri juga memiliki efek psikologis. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa aroma rempah seperti kayu manis mampu memberikan rasa tentram dan menurunkan kecemasan. Inilah sebabnya minuman jahe yang dicampur kayu manis seringkali terasa lebih menenangkan dan nikmat untuk diminum sebelum tidur. Kombinasi jahe dan kayu manis, ramuan hangat penenang malam. Ketika jahe dan kayu manis digabungkan, keduanya saling melengkapi. Jahe memberikan rasa pedas hangat yang melancarkan peredaran darah, sedangkan kayu manis menambah rasa manis alami dan aroma harum yang menenangkan. Kombinasi ini sangat cocok dijadikan minuman pengantar tidur bagi lansia. Cara membuatnya sederhana. Ambil beberapa irisan jahe segar, rebus dengan segelas air hingga mendidih. Tambahkan sepotong kecil kayu manis, lalu biarkan mendidih bersama selama 5-10 menit. Setelah itu, saring dan minum dalam keadaan hangat. Jika suka, sahabat bisa menambahkan sedikit madu untuk memperkaya rasa dan menambah manfaat kesehatan. Minuman ini bukan hanya membantu tidur, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menghangatkan badan. Testimoni khasiat jahe dan kayu manis. Mari kita dengarkan pengalaman nyata dari beberapa lansia. Seorang nenek berusia 66 tahun yang sering mengeluh sulit tidur karena kedinginan di malam hari bercerita bahwa ia mulai rutin minum rebusan jahe dengan kayu manis setiap malam. Setelah 2 minggu, ia merasa tubuhnya lebih hangat, tidak lagi sering menggigil, dan tidur pun datang lebih cepat. Ia bahkan merasa bangun pagi dengan tubuh lebih segar tanpa rasa lelah. Seorang kakek berusia 69 tahun yang memiliki riwayat diabetes juga mencoba kombinasi ini. Sebelumnya, tidurnya sering terganggu karena gula darah tidak stabil. Setelah mencoba minum jahe dan kayu manis sebelum tidur, ia merasa tidurnya lebih nyenyak, jarang terbangun di tengah malam, dan gula darahnya lebih terkendali. Ada pula seorang nenek berusia 72 tahun yang terbiasa minum teh jahe saja sebelum tidur. Suatu hari ia menambahkan kayu manis sesuai saran anaknya. Hasilnya, minuman terasa lebih harum dan nikmat, serta ia merasa lebih cepat mengantuk. Ia pun menjadikan minuman ini sebagai ritual malam sebelum tidur,
sekaligus sebagai waktu santai untuk menenangkan diri setelah seharian beraktivitas. Catatan penting bagi lansia. Meski jahe dan kayu manis aman, sahabat tetap perlu memperhatikan beberapa hal. Jangan mengonsumsi jahe dalam jumlah berlebihan, karena bisa menyebabkan perut terasa panas atau asam lambung naik. Bagi yang memiliki riwayat MAC, sebaiknya gunakan jahe dalam jumlah kecil. Sementara kayu manis, bila dikonsumsi terlalu banyak, dapat memengaruhi fungsi hati karena adanya senyawa kumarin pada jenis kayu manis tertentu. Oleh karena itu, gunakan secukupnya, sekitar 1 ruas kecil jahe dan sepotong kayu manis dalam segelas air. Jika dikonsumsi dengan bijak, jahe dan kayu manis bisa menjadi sahabat terbaik bagi lansia yang ingin tidur lebih nyenyak. Selain manfaat untuk tidur, minuman ini juga membantu melawan radang sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Jadi, manfaatnya jauh lebih luas daripada sekadar pengantar tidur. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah membahas bagaimana jahe dan kayu manis bisa menjadi herbal sederhana namun sangat efektif dalam membantu lansia mengatasi insomnia. Kehangatan tubuh yang dihasilkan, ditambah efek menenangkan dari aroma kayu manis, menjadikan kombinasi ini sebagai salah satu ramuan terbaik sebelum tidur. Di bab berikutnya, kita akan beralih ke daun kelor dan biji pala. Daun kelor dikenal sebagai superfood, dengan kandungan gizi lengkap yang mampu menyehatkan tubuh sekaligus menenangkan saraf. Sementara biji pala, dengan aroma khasnya, sudah sejak lama digunakan sebagai penenang alami untuk tidur. Kedua herbal ini akan semakin memperkaya pengetahuan sahabat dalam menemukan solusi alami untuk insomnia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mengenal beberapa herbal penenang tidur seperti chamomile, pegagan, seledri, jahe, dan kayu manis. Kini, mari kita bahas 2 bahan alami lainnya yang tidak kalah penting, yaitu daun kelor dan biji pala. Keduanya bukan hanya ramuan tradisional, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat sebagai penenang alami bagi tubuh dan pikiran. Daun kelor, superfood penyeimbang tubuh dan penenang saraf. Daun kelor, atau Moringa oleifera, sering disebut sebagai pohon keajaiban, karena hampir seluruh bagian tanamannya bermanfaat untuk kesehatan. Daunnya kecil, berwarna hijau segar, dan mudah ditemui di banyak daerah Indonesia. Walau sederhana, kandungan gizinya luar biasa. Daun kelor mengandung vitamin A, C, dan E yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas, kalsium, zat besi, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang dan saraf, asam amino esensial yang membantu membangun protein dalam tubuh, polifenol dan flavonoid yang menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres oksidatif. Bagaimana daun kelor membantu tidur? Magnesium di dalamnya berperan dalam mengatur neurotransmitter di otak yang memicu rasa kantuk alami. Selain itu, zat besi membantu mengatasi anemia yang sering membuat tubuh lemah dan sulit tidur nyenyak. Kombinasi ini menjadikan kelor bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga penenang alami. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa konsumsi rutin daun kelor dapat meningkatkan kualitas tidur, terutama pada lansia yang mengalami stres oksidatif tinggi. Efeknya tidak instan, tetapi setelah beberapa minggu, tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih tenang, dan tidur menjadi lebih stabil. Biji pala, aroma hangat yang menenangkan. Biji pala, atau Myristica fragrans, sudah lama digunakan dalam jamu tradisional sebagai penenang dan penghangat tubuh. Aromanya khas, hangat, dan sering digunakan dalam masakan maupun minuman tradisional. Biji pala mengandung senyawa aktif seperti myristicin, elemicin, dan safrole. Senyawa ini bekerja pada sistem saraf untuk memberikan efek sedatif ringan, yaitu menenangkan dan memicu rasa kantuk alami. Itulah sebabnya minuman dengan tambahan sedikit bubuk pala sering dijadikan ramuan untuk membantu tidur. Selain membantu tidur, pala juga memiliki sifat antiinflamasi dan membantu pencernaan. Lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau perut tidak nyaman bisa terbantu dengan konsumsi pala. Dengan perut yang tenang, tidur pun lebih mudah datang. Namun, ada catatan penting. Biji pala harus digunakan dalam jumlah kecil. Konsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping seperti mual atau pusing. Jadi, gunakan secukupnya. Misalnya seujung sendok teh bubuk pala dalam segelas susu hangat sebelum tidur. Testimoni khasiat daun kelor dan biji pala. Seorang nenek berusia 67 tahun bercerita bahwa ia sering mengalami insomnia karena tubuhnya terasa lemah. Setelah rutin mengonsumsi sayur bening daun kelor 2 kali seminggu, ia merasa tubuhnya lebih bertenaga dan tidurnya semakin teratur.
Ia mengaku tidak lagi sering terbangun tengah malam, dan setiap pagi tubuhnya terasa segar. Seorang kakek berusia 71 tahun memiliki kebiasaan minum segelas susu hangat dengan sedikit taburan bubuk pala sebelum tidur. Ia mengatakan kebiasaan ini membuat tubuhnya terasa lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan tidur datang lebih cepat. Ia bahkan menyebut pala sebagai teman tidur alami yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ada juga pengalaman seorang ibu lansia di pedesaan yang sering menggabungkan daun kelor dan pala dalam rutinitasnya. Di siang hari ia makan sayur kelor, dan malam hari ia minum susu hangat dengan pala. Menurutnya, kombinasi ini membuat tubuhnya sehat sekaligus memberikan kualitas tidur yang luar biasa. Ia merasa hidupnya lebih bahagia karena tidak lagi bermasalah dengan insomnia. Cara praktis mengonsumsi. Daun kelor bisa diolah menjadi sayur bening, teh kelor, atau dikeringkan lalu diseduh. Konsumsi secara rutin beberapa kali dalam seminggu akan memberikan efek nyata bagi kesehatan tubuh dan kualitas tidur. Biji pala dapat ditambahkan sedikit bubuknya ke dalam susu hangat, teh, atau bahkan jamu. Ingat, gunakan secukupnya, tidak lebih dari seujung sendok teh. Dengan cara ini, sahabat tidak hanya mengatasi insomnia, tetapi juga mendapat manfaat tambahan seperti daya tahan tubuh lebih kuat, tulang sehat, dan pencernaan lancar. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah melihat bagaimana daun kelor dan biji pala dapat menjadi herbal alami untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak. Kelor memberikan nutrisi lengkap yang menyehatkan tubuh dan menenangkan saraf, sementara pala dengan aromanya memberikan efek hangat dan sedatif alami. Di bab berikutnya, kita akan membahas tips praktis mengolah dan mengonsumsi berbagai herbal penenang tidur yang sudah dibahas dari bab sebelumnya. Dengan panduan yang jelas, sahabat bisa langsung mencoba membuat ramuan herbal sendiri di rumah sebagai solusi insomnia yang aman, alami, dan bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal berbagai herbal yang bermanfaat untuk membantu mengatasi insomnia, kini saatnya kita masuk pada pembahasan yang lebih praktis. Bagaimana cara mengolah dan mengonsumsi herbal-herbal tersebut agar manfaatnya maksimal dan tetap aman untuk tubuh? Sebab, pengetahuan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana sahabat bisa mempraktikkan ilmu ini di rumah dengan cara yang sederhana. 1. Chamomile. Chamomile biasanya tersedia dalam bentuk kering atau teh celup. Cara paling mudah adalah menyeduhnya dengan air panas. Gunakan 1 sendok makan bunga chamomile kering atau 1 kantong teh chamomile. Seduh dengan air panas 200 ml, diamkan 5 menit, lalu minum hangat sebelum tidur. Rasanya lembut, aromanya menenangkan, dan cocok dijadikan rutinitas malam hari. Tips tambahan. Sahabat bisa menambahkan sedikit madu alami untuk memperkaya rasa sekaligus meningkatkan manfaat kesehatan. Jangan tambahkan gula berlebihan, karena bisa mengganggu kualitas tidur. 2. Daun pegagan. Pegagan dapat dikonsumsi dalam bentuk lalapan segar, jus, atau teh. Jika ingin membuat jus, cukup blender segenggam daun pegagan segar dengan segelas air matang, lalu saring dan minum. Bila terasa pahit, tambahkan sedikit madu. Untuk teh, sahabat bisa mengeringkan daun pegagan terlebih dahulu, lalu menyeduhnya seperti teh biasa. Tips tambahan, batasi konsumsi pegagan, cukup 2-3 kali seminggu. Jika terlalu sering, bisa menimbulkan rasa mual pada sebagian orang. 3. Daun seledri. Seledri sangat mudah ditemukan di dapur. Untuk mendapatkan manfaatnya, sahabat bisa membuat rebusan. Caranya, ambil 3-4 batang seledri segar, cuci bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum air rebusannya hangat-hangat sebelum tidur. Tips tambahan, rebusan seledri bisa dicampur dengan irisan jahe untuk memberikan rasa hangat tambahan. Kombinasi ini baik bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi sekaligus mengalami insomnia. 4. Jahe. Jahe bisa diolah menjadi minuman hangat yang sederhana. Potong beberapa irisan jahe segar, rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih, kemudian saring dan minum. Untuk rasa lebih nikmat, sahabat bisa menambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis. Tips tambahan, jangan terlalu banyak menggunakan jahe jika sahabat memiliki riwayat MAG. Gunakan sekitar 2-3 iris jahe saja untuk segelas air. 5. Kayu manis. Kayu manis bisa ditambahkan pada rebusan jahe atau diseduh sendiri. Caranya, ambil sepotong kecil kayu manis, rebus dalam segelas air selama 10 menit, lalu minum hangat. Tips tambahan, pilih kayu manis berkualitas baik. Jika sahabat ingin mencampurnya dengan jahe, rebus keduanya bersamaan untuk mendapatkan aroma dan manfaat maksimal. 6. Daun kelor.
Daun kelor bisa dimasak menjadi sayur bening, sup, atau dikeringkan lalu diseduh menjadi teh. Untuk teh kelor, cukup ambil 1 sendok makan daun kelor kering, seduh dengan segelas air panas, diamkan 5 menit, lalu minum. Tips tambahan, konsumsi kelor sebaiknya tidak berlebihan, cukup 2-3 kali dalam seminggu. Dengan begitu, tubuh mendapatkan manfaat tanpa khawatir ada efek samping. 7. Biji pala. Biji pala sangat efektif bila dikonsumsi dalam bentuk bubuk yang ditambahkan ke minuman hangat. Cara paling umum adalah menaburkan seujung sendok teh bubuk pala ke dalam segelas susu hangat, aduk rata, lalu minum sebelum tidur. Tips tambahan, jangan gunakan pala berlebihan karena bisa menimbulkan mual. Gunakan secukupnya saja, cukup untuk memberi aroma hangat pada minuman. Waktu terbaik untuk mengonsumsi herbal. Sahabat channel Lansia Sehat, waktu konsumsi juga berpengaruh pada efektivitas herbal. Untuk membantu tidur, waktu terbaik adalah 1 jam sebelum tidur. Dengan begitu, tubuh punya cukup waktu untuk menyerap zat aktif dari herbal dan memberi sinyal kepada sistem saraf bahwa saatnya beristirahat. Misalnya, segelas teh chamomile hangat sebelum tidur, rebusan jahe dengan kayu manis setelah makan malam, susu hangat dengan pala menjelang waktu tidur. Jika dilakukan secara konsisten, tubuh akan terbiasa dengan ritual tidur ini. Seiring waktu, tubuh akan mengenali tanda-tanda bahwa saatnya bersiap tidur, sehingga kualitas tidur meningkat. Tips kombinasi herbal. Selain diminum terpisah, beberapa herbal bisa dikombinasikan. Chamomile, madu, menenangkan sekaligus meningkatkan kekebalan tubuh. Jahe kayu manis, memberikan efek hangat, nyaman, dan menurunkan kadar gula darah. Seledri jahe, menenangkan sekaligus menurunkan tekanan darah. Susu pala, memberikan rasa rileks dan memicu kantuk alami. Namun, hindari mencampurkan terlalu banyak herbal sekaligus karena bisa membuat tubuh kebingungan dalam respons zat aktifnya. Tips gaya hidup pendukung. Selain mengonsumsi herbal, sahabat juga perlu memperhatikan beberapa kebiasaan sederhana agar tidur lebih nyenyak. Batasi tidur siang maksimal 30 menit. Hindari kafein seperti kopi atau teh pekat di sore dan malam hari. Kurangi cahaya terang dari televisi atau gawai sebelum tidur. Buat suasana kamar nyaman dengan pencahayaan redup dan udara sejuk. Ritual tetap. Biasakan minum herbal tertentu setiap malam sebagai tanda tubuh bersiap tidur. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita belajar bahwa mengonsumsi herbal bukanlah hal sulit. Justru sangat praktis, murah, dan bisa dilakukan sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Dengan sedikit usaha dan konsistensi, herbal bisa menjadi sahabat terbaik untuk membantu tidur nyenyak. Di bab berikutnya, yaitu bab terakhir, kita akan menutup pembahasan dengan merangkum manfaat obat herbal untuk insomnia pada lansia. Kita juga akan menegaskan pentingnya menjaga gaya hidup sehat secara keseluruhan agar tidur berkualitas bisa tercapai, bukan hanya dengan herbal, tetapi juga dengan pola hidup yang seimbang. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tibalah kita di penghujung pembahasan. Kita sudah menelusuri perjalanan panjang mengenai obat herbal untuk mengatasi insomnia pada lansia menurut dokter, mulai dari memahami apa itu insomnia, membandingkan antara obat kimia dan herbal, hingga membahas berbagai tanaman berkhasiat yang bisa sahabat gunakan sebagai penolong tidur alami. Mari kita ingat kembali inti dari semua pembahasan. Tidur yang berkualitas adalah salah satu kunci utama kesehatan lansia. Tanpa tidur yang cukup, tubuh tidak bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, otak tidak bisa bekerja optimal, dan hati pun menjadi mudah gundah. Insomnia bukan sekadar gangguan kecil, tetapi bisa merembet ke masalah serius seperti melemahnya daya tahan tubuh, menurunnya daya ingat, hingga risiko penyakit kronis. Namun, sahabat jangan khawatir. Alam telah menyediakan begitu banyak solusi melalui herbal yang aman, alami, dan minim efek samping. Mari kita ringkas kembali beberapa herbal yang sudah kita bahas. Chamomile dengan kandungan apigenin yang menenangkan sistem saraf dan memicu kantuk alami. Pegagan yang kaya triterpenoid untuk menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki sirkulasi darah di otak. Seledri dengan flavonoid dan mineral yang membantu menstabilkan tekanan darah sekaligus merilekskan tubuh. Jahe yang menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menenangkan perut agar tidur lebih nyaman. Kayu manis yang dengan aroma khasnya membantu menenangkan pikiran sekaligus menyeimbangkan gula darah. Daun kelor yang dikenal sebagai superfood, memberikan nutrisi lengkap sekaligus menenangkan saraf. Biji pala dengan senyawa miristicin yang mampu memberikan efek sedatif ringan untuk memicu rasa kantuk.
Semua herbal ini bisa sahabat pilih sesuai selera, kondisi tubuh, dan ketersediaan bahan di sekitar kita. Tidak harus mencoba semuanya sekaligus. Cukup pilih satu atau dua yang paling cocok, lalu konsumsilah secara rutin dengan cara yang sederhana. Misalnya segelas teh chamomile setiap malam, atau segelas susu hangat dengan taburan pala. Selain mengonsumsi herbal, sahabat juga perlu mengingat bahwa gaya hidup sehat memegang peranan penting. Herbal akan bekerja lebih maksimal jika didukung oleh kebiasaan yang baik. Pastikan sahabat mengurangi konsumsi kafein menjelang malam, tidak terlalu lama tidur siang, serta menjaga suasana kamar tidur tetap tenang, sejuk, dan nyaman. Jangan lupa, sedikit olahraga ringan di pagi hari juga sangat membantu memperbaiki kualitas tidur. Para dokter selalu menekankan bahwa tidur adalah kebutuhan dasar manusia. Sama seperti makan dan minum, tidur tidak bisa ditawar. Tidur bukanlah buang-buang waktu, melainkan waktu yang diberikan tubuh untuk memperbaiki diri. Jika kita mengabaikan tidur, tubuh akan menagihnya dengan penyakit. Sebaliknya, bila kita memberi tubuh tidur yang cukup, maka tubuh akan berterima kasih dengan kesehatan, semangat, dan umur yang lebih panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, semoga dengan pengetahuan ini, sahabat bisa mulai mencoba cara alami untuk mengatasi insomnia. Jangan langsung bergantung pada obat kimia jika belum benar-benar diperlukan. Berilah kesempatan pada tubuh untuk sembuh dengan bantuan alam. Insya Allah, dengan kesabaran dan konsistensi, sahabat akan merasakan perubahan nyata, tidur lebih cepat, jarang terbangun, dan bangun pagi dengan perasaan segar. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap orang berbeda. Ada yang cocok dengan chamomile, ada yang lebih merasakan manfaat dari jahe, ada juga yang lebih nyaman dengan pala. Jangan ragu untuk mencoba beberapa pilihan, lalu pilih yang paling sesuai dengan tubuh sahabat. Jika perlu, konsultasikan dengan dokter agar lebih aman, terutama bila sahabat sedang mengonsumsi obat medis tertentu. Di akhir pembahasan ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat tidur bukan hanya sebagai kebutuhan jasmani, tetapi juga sebagai ibadah dan rasa syukur. Tidur adalah karunia. Bayangkan, setelah seharian tubuh bekerja keras, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beristirahat, memulihkan tenaga, dan bangun kembali dengan semangat baru. Maka, jadikan tidur sebagai bagian dari rasa syukur atas nikmat hidup. Sebelum menutup, izinkan saya berdoa untuk sahabat semua. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan yang prima, tidur yang nyenyak setiap malam, hati yang tenang, pikiran yang lapang, serta umur yang panjang dan penuh keberkahan. Semoga setiap malam sahabat bisa beristirahat dengan damai, dan setiap pagi bangun dengan senyum bahagia, siap menyambut hari yang baru. Ingatlah selalu bahwa hidup sehat bukan hanya tentang apa yang kita makan atau obat yang kita minum, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dengan baik. Dengan tidur berkualitas, kita tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih sudah setia mengikuti pembahasan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jangan lupa untuk terus menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi herbal dengan bijak, serta menjaga hati tetap bahagia. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya di channel Lansia Sehat. Mari kita terus belajar, saling mendoakan, dan saling menguatkan agar masa tua kita menjadi masa yang penuh kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan.